Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pembahasan masih dalam bab al-akhbar. Kita insyaallah masuk ke dalam aqsamul khabar bi'atibari man yudhafu ilaih. Di sini akan berbicara tentang pembagian khabar alias pembagian hadis. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi siapa yang berbicara. Jadi Syekh memulai dengan aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaih. Pembagian khabar disandarkan kepada siapanya, pada orangnya. Yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsamin. Khabar, hadis dibagi, dilihat dari kepada siapa disandarkan, yaitu orang yang berbicara tadi, menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Marfu'in wa mauqufin wa maqtu'in. Kelompok pertama adalah hadis marfu'. Kelompok kedua hadis mauquf. Kelompok ketiga adalah hadis maqtu'. Ya, ini dilihat dari siapa yang berbicara, disandarkan kepada siapa. Awalan fal marfu'u ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Fal marfu'u haqiqatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu hadis marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari definisi ini, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti 2 bagian yang lain, yaitu mauquf dan maqtu', tidak masuk di sini. Yang dianggap sebagai marfu' jika itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, baik secara hakiki, ya, haqiqatan, baik penyandarannya itu secara hakiki, secara realitas sebenarnya, au hukman, atau secara hukum, jadi dihukumi marfu', dihukumi bahwa itu sampai kepada Nabi SAW. Kemudian saya menyebutkan apa itu marfu' secara hakiki, atau fal marfu'u haqiqatan qaulun Nabi SAW. Yang termasuk marfu' secara hakiki yang pertama adalah qaul, ucapan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah hadis marfu' secara hakiki. Kemudian yang kedua adalah fi'luhu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air sebanyak 1 sa'. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjidnya, itu perbuatan Nabi SAW, juga masuk ke dalam marfu' secara hakiki. Ini yang kedua, ya, fi'al. Pertama qaul, kedua fi'al. Wa iqraruhu, yang ketiga adalah iqrar. Iqrar sudah kita bahas kemarin, yaitu penetapan, persetujuan dari Nabi SAW. Dan iqrar yang dimaksud di sini adalah iqrar yang diketahui secara langsung oleh Nabi SAW, ya, seperti ketika beliau menyetujui perkataan jariyah, aina Allah qalat fis sama', iqrar. Nah, itu termasuk marfu', ya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya Allah taala di atas langit, ya. Atau iqrar secara perbuatan, ya, masih ingat kemarin contohnya iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang dia membaca surat Al-Ikhlas di setiap mau ruku', ya. Setelah baca suratan, dia baca surat Al-Ikhlas sebagai penutup. Ini iqrar. Atau iqrar Nabi SAW kepada orang-orang Habasyah, ya, kaum Habasyiyun, di mana mereka bermain di dalam Masjid Nabawi. Ini semuanya ketiga-tiganya, qaul, fi'il, dan iqrar adalah marfu' hakiki. Kemudian selanjutnya yang kedua, wal marfu'u hukman, dan marfu' secara hukum, ya. Secara hukum ini dihukumi marfu'. Jadi bedanya dengan yang awal, kalau awal itu Nabi SAW langsung melakukannya,
ya, beliau mengucapkannya, beliau berbuat, beliau menyetujui. Ini perbuatan, ucapan atau persetujuan langsung dari Nabi SAW. Kalau yang hukmi, yaitu dihukumi, ya, sama, setara, sederajat, ya, dengan persetujuan dari Nabi atau perbuatan Nabi SAW. Apa definisi dari marfu' secara hukmi? Ma'udhifa ila sunnatihi, apa yang disandarkan, dinisbatkan kepada sunnah Nabi SAW, au ahdihi, atau kepada zaman beliau hidup, ya, saat beliau hidup baik di Mekah maupun di Madinah, au nahwi dzalik, atau yang semisal dengan itu, mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyahu, di mana, ya, semua itu baik sunnahnya atau zamannya atau yang setara dengan itu, semisal dengan itu, tidak menunjukkan bahwasanya Nabi SAW langsung mengucapkan, melakukan atau menyetujui, ya. La yadullu ala mubasyaratihi kepada Nabi SAW, ya, iyahu bisa kepada qaul, fi'il atau iqrar. Ya, ini perbedaan antara marfu' secara hakiki dan hukmi. Contoh marfu' secara hukmi sekarang dinisbatkan atau disandarkan kepada sunnah Nabi SAW. Misalnya ada seorang sahabat yang mengatakan minas sunnati kada, di antara sunnah adalah seperti ini. Ya, ketika seorang sahabat mengucapkan minas sunnati kada, ya, baik setelah itu dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, yaitu hukumnya dihukumi marfu'. Walaupun itu ucapan sahabat, tapi ketika dia menyadarkan kepada sunnah, karena sunnah yang dimaksud tidak mungkin sunnahnya sahabat sendiri. Pasti yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnahnya Nabi SAW, sehingga dihukumi sama seperti atau setara seperti yang diucapkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama, sunnah, ya. Di antara sunnah adalah seperti ini, kata sahabat. Kemudian yang kedua, ya, dinisbatkan atau disandarkan kepada zaman, ila ahdi Nabi SAW. Misalnya ucapan Asma, beliau mengatakan naharna ala ahdi Rasulillah farasan fa'akalnahu. Kami menyembelih pada zaman Rasulullah SAW hidup farasan, kuda, kemudian kami memakannya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kuda dihukumi halal karena dimakan oleh sahabat di zaman Nabi SAW. Dan tidak mungkin ketika ada kemungkaran Nabi SAW diam saja, atau ketika ada kemungkaran Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya, ya. Kembali lagi kepada pembahasan ikrar kemarin. Jadi naharna ala ahdi Rasulullah SAW menunjukkan ini hukumnya marfu secara hukmi, yaitu seakan-akan Nabi SAW menyetujui bahwasanya kuda itu halal. Kenapa? Karena para sahabatnya memakannya. Kemudian yang ketiga, au nahwi dzalik, atau yang semisal dengan tadi, ya, dengan diantara sunnah seperti ini atau kami melakukan ini di zaman Nabi SAW, ya. Contohnya adalah apa yang dinisbatkan kepada sahabat, ya, di mana mereka menghukumi suatu perbuatan sebagai kekufuran atau kefasikan atau kemaksiatan. Jadi kalau ada sahabat mengatakan ini kufur hukumnya, ini fasik orangnya yang melakukan ini, atau ini kefasikan, atau yang melakukan ini bermaksiat. Contohnya perkataan salah seorang sahabat, ya, yaitu perkataan Ammar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man shamal yauma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari di mana dia ragu sudah masuk Ramadan atau belum, ya, di akhir-akhir penghujung bulan Sya'ban. Ya. Barang siapa berpuasa di hari Syak itu, sungguh dia bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi SAW. Maka perkataan Ammar ini dihukumi marfu, bahasanya perbuatan berpuasa di hari Syak seakan-akan dihukumi oleh Nabi SAW sebagai kemaksiatan.
Ini ya yang masuk dalam nahwi dzalik ya. Penghukuman sahabat terhadap suatu perbuatan sebagai kekufuran, kefasikan atau kemaksiatan. Kemudian yang lain ya. Misalnya perkataan sahabat umirna au nuhina. Ya. Sahabat mengatakan kami diperintahkan, kami dilarang. Nah, siapa yang melarang dan memerintahkan sahabat? Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika salah seorang sahabat mengatakan kami diperintahkan seperti ini, kami diperintahkan melakukan ini, kami dilarang dari hal ini. Ini menunjukkan itu semua berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya marfu. Ya, contohnya ya, wa minhu qaulu sahabi ya, di sini disebutkan umirna au nuhina au nahwihima. Ya. Ka qauli Ibnu Abbas, bagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haidi. Ya. Perkataan Ibnu Abbas yang menyatakan umiran nas, manusia diperintahkan ya, lihat kata umiro, diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Manusia diperintahkan ketika berhaji untuk mengakhiri manasik hajinya dengan tawaf di Ka'bah, tawaf wada. An yakuna akhir ahdihim bil baiti ya, maksudnya terakhir dari manasik hajinya adalah tawaf wada di Ka'bah. Illa annahu khuffifa, kecuali diberikan keringanan ya kepada orang yang haid. Ini dihukumi marfu, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengakhiri manasik dengan tawaf wada ya. Kemudian selanjutnya wa qauli Ummi Atiyah, dan seperti perkataan Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah ke liang kuburnya. Walam yu'zam alaina, kan tetapi tidak ditekankan sekali ya, dilarang, cuma bukan sesuatu yang sampai pada taraf keharaman. Jadi dimakruhkan ya bagi wanita untuk mengikuti jenazah ya. Kenapa? Karena memang banyak madaratnya ya, terutama wanita itu gampang bersedih dan lain sebagainya. Ya, ini dihukumi sebagai marfu ya. Nuhina, kata nuhina, kami dilarang, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Ya, namun yang mengucapkan ini siapa? Yang mengucapkan bukan Nabi secara langsung tapi sahabat, tapi dapat dipahami dari pernyataan umirna au nuhina bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dihukumi sebagai marfu. Selanjutnya, tsaniyan wal mauquf, yaitu hadis mauquf. Ma'udhifa ila sahabiyyi wa lam yathbut lahu hukmur raf'i. Ya. Hadis yang disandarkan kepada sahabat dan tidak dapat dihukumi sebagai marfu atau tidak dapat diangkat hukumnya menjadi hadis marfu. Jadi hadisnya cuma sampai kepada sahabat, bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berasal dari sahabat. Apa saja yang disandarkan kepada para sahabat di sini maksudnya ya, ma'udhifa ila sahabi di sini maksudnya apa? Sama seperti hadis ya, hadis yang di atas tadi, perbuatan maupun persetujuan dari sahabat semuanya. Kemudian walam yathbut lahu hukmur rafa'. Ya, ini untuk membedakan ya, dan tidak dihukumi sebagai hadis marfu, untuk membedakan antara ucapan sahabat yang tadi memiliki hukum rafa' atau marfu secara hukmi dengan ucapan sahabat itu sendiri. Ya, kenapa dikatakan walam yathbut lahu hukmur rafa'? Untuk membedakan. Ini ucapan sahabat ini walaupun sama-sama ya, apakah ini dihukumi marfu atau tidak, atau dihukumi sebagai mauquf pada sahabat itu sendiri. Ini dinamakan hadis mauquf. Apa hukum hadis mauquf ini? Hukum hadis mauquf kata Syekh di sini, wa huwa hujjatun 'alal qaulir rajih.
Ya, hukumnya dia adalah hujjah, dapat dipakai sebagai dalil. Ya. Ucapan sahabat dapat dipakai sebagai dalil alal qaulir rajih, dalam pendapat yang rajih, yang kuat. Ya, berarti ada perbedaan pendapat sebenarnya di antara ulama. Ada yang mengatakan hujjah, ada yang mengatakan bukan hujjah. Ya, jadi perkataan sahabat ini ada yang mengatakan hujjah, ada yang mengatakan bukan hujjah. Sebenarnya para ulama ya bersepakat kalau seandainya ucapan sahabat ini tidak menyelisih dalil, tidak menyelisih nas syar'i baik Quran maupun sunnah, itu hukumnya adalah hujjah, dipakai untuk berdalil. Namun ya, kalau perkataan sahabat ini menyelisih dalil, menyelisih sunnah ataupun Quran, maka tidak dipakai sebagai hujjah. Ya, ini para ulama sepakat. Mereka ikhtilaf atau berbeda pendapat ketika ucapan sahabat ini tidak menyelisih dalil. Ya, bagaimana hukumnya, hujjah atau tidak ya. Tapi Syekh di sini merajihkan bahwasanya itu adalah hujjah. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, di surat At-Taubah ayat 100. Ya, dan orang-orang yang awal masuk Islam ya, dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka orang yang terpercaya, mereka orang yang adil, mereka orang yang bisa diambil perkataannya. Kemudian illa an yukhalifa nassan aw qawla sahabiyyin akhar. Ya, kecuali ya perkataan sahabat ini menyelisih nas atau perkataan sahabat yang lain. Nah, bagaimana kalau menyelisih perkataan sahabat yang lain atau menyelisih nas? Kata Syekh, fa in khalafa nassan ukhidha bin nas. Kalau itu menyelisih dalil ya, yang diambil adalah dalilnya, perkataan sahabat tidak dianggap. Jadi yang diambil adalah dalil. Nah, ini menjadikan kita sebagai seorang muslim ya, ihtimam kita kepada dalil. Ihtimam kita kepada dalil. Apa yang dikatakan oleh dalil itu yang kita ambil. Walaupun sahabat yang paling kibar sekalipun menyelisihinya, yang kita ambil adalah dalil ya. Itu Al-Quran dan sunnah sahihah dari Rasulullah SAW. Wa in khalafa qawla sahabiyyin akhar uhida birrajihi minhuma. Nah, ketika perkataan sahabat ini menyelisih perkataan sahabat yang lain, maka digunakan tarjih di sini. Digunakan mana yang lebih kuat di antara keduanya. Ya. Dan sebenarnya para ulama pun sudah membagi tingkatan para sahabat, mana yang layak dijadikan hujjah, mana yang tidak. Misalnya perkataan sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar dan Umar itu yakin itu sebagai hujjah. Ya, itu tingkatan tertinggi dari qaul sahabi atau hadis mauquf. Abu Bakar dan Umar diambil. Atau sahabat-sahabat yang terkenal faqih seperti Ibnu Abbas, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah ya. Maka perkataan mereka adalah hujjah yang kuat ya, di bawah Abu Bakar dan Umar. Dan perkataan Ibnu Abbas seperti Mu'adz bin Jabal dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu ya tingkatannya di atas tingkatan perkataan para imam mazhab. Ya. Dan setelahnya adalah ya sahabat-sahabat yang lain. Ya. Sahabat-sahabat di bawah tingkatan derajat mereka. Adapun sahabat yang cuma ketemu sebentar kepada Nabi SAW, misalnya ketemu dalam satu peristiwa khusus atau di suatu tempat khusus, tidak mulazamah lama dengan Nabi SAW, maka para ulama menganggapnya bukan hujjah. Ya, jadi ini kenapa kita mempelajari mauquf ini, ya hadis mauquf, untuk melihat bagaimana atau siapa saja sahabat yang bisa dijadikan sebagai hujjah perkataannya sehingga menjadi landasan untuk istidlal, untuk mengambil kesimpulan hukum nantinya.
Dijelaskan oleh Syekh di sini siapa sahabat itu? Was-sahabiyyu man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Yaitu barang siapa yang berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas itu. Maksudnya meninggal di atas keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabi. Ya. Walaupun ketemunya cuma sebentar, walaupun ketemunya cuma enggak begitu lama ya. Yang bertemu 1-2 kali kemudian sudah enggak ketemu lagi ya. Ini tetap dinamakan sahabi. Asal ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau. Kalau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak beriman kepada Nabi, masih dalam keadaan kafir, kemudian setelah Nabi meninggal baru dia masuk Islam, maka tidak dianggap sebagai sahabat. Atau ya, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia murtad dan meninggal di atas kekafiran, maka juga tidak disebut sebagai sahabat. Yang disebut sahabat misalnya seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau murtad, kemudian kembali kepada Islam, ini baru disebut sebagai sahabi.